Halo guys, selamat datang di channel G2R. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja ya. Pada kali ini kita akan menyaksikan alur cerita film yang berjudul Warriors of the Rainbow. Ini adalah film asal Taiwan yang dirilis pada tahun 2011. Cerita film ini mengangkat kisah nyata para pemburu kepala pada tragedi Wuse yang terjadi pada tahun 1930 di Taiwan Tengah. Film ini disebut sebagai produksi film termahal dalam sejarah Taiwan. Maka dari itu, matikan lampu kamar, pasang handset kalian, dan tarik selimut dan kita mulai videonya. Di pedalaman Taiwan, hidup suku-suku asli yang disebut orang Sedik. Konflik antara suku kerap terjadi di sana. Perburuan kepala musuh merupakan adat yang menjadi kebanggaan para pemuda. Seorang lelaki yang berhasil membawa kepala musuh akan diberi tato pada kening dan dagunya, lalu layak disebut sebagai sidik balai atau pria sejati. Di sebuah sungai, di pedalaman Taiwan, orang suku-suku Bunun datang berburu babi hutan. Saat hendak membunuh babi tersebut, tiba-tiba datang langsung suku Mahebu menyerang mereka. Monarudo, seorang anak kepala suku yang berani, segera berenang menyeberangi sungai. Mona mengambil kepala orang Bunun lalu dimasukkan ke dalam tasnya. Mona juga mengambil babi buruan, namun ia dikejar oleh orang-orang Bunun yang kembali. Saat melompat ke sungai, pipi kanan Mona membentur batu hingga terluka. Namun akhirnya Mona berhasil lolos dengan membawa satu kepala orang Bunun. Setelah pertempuran itu, suku Mahebu kembali ke desa mereka, melintasi sungai yang jernih, berjalan di antara tebing curam, lalu melewati kebun bunga sakura merah yang indah hingga sampai di desa mereka, yaitu desa suku Mahebu. Atas keberhasilannya mengambil kepala musuh, Monarudo diberikan tato sidik balai yang menjadi kebanggaan para lelaki di sana. Pada tahun 1895, Cina menyerahkan Taiwan ke Jepang. Melalui perjanjian Shimonoseki, pejabat militer Jepang melihat penduduk asli yang ganas sebagai penghambat untuk mengambil alih sumber daya Taiwan. Sementara Mona dan ayahnya sedang berburu, ia bercerita bahwa semalam Mona bermimpi mendapat rusa. Tiba-tiba mereka melihat burung sisin yang dianggap sebagai pembawa kabar baik. Lantas Mona diizinkan ayahnya berburu rusa untuk perayaan pernikahannya. Di sisi lain, tentara Jepang memulai penjajahan mereka. Orang-orang di sana mencoba untuk menghadang, namun dikalahkan dengan mudah. Dengan senjata yang lebih modern, Jepang berhasil menaklukkan kota Wuhan dan menghabisi penduduk kota yang lain. Di pedalaman hutan, Monarudo berhasil mendapatkan rusa dalam impiannya. Mona dikenal pemberani, namun sangat kasar dan tidak segan untuk melukai siapapun yang mendahulunya saat berburu. Malam harinya, pesta pernikahan Mona digelar. Para penduduk Mahebu bersukacita sambil meminum anggur mereka. Di kota Wuhan sendiri, Jepang mulai membersihkan perlawanan penduduk lokal. Mereka menangkap dan mengeksekusi siapapun yang melawan. Di toko kelontong di luar Gunung Kilai, Mona membawa kulit untuk dibarter dengan garam. Mereka bertransaksi meski tak mengerti bahasa satu sama lain. Tidak lama datang klan Tambara yang ingin juga bertransaksi. Klan Tambara tidak lain merupakan musuh dari klan Mahebu. Pedagang memperingatkan Mona agar tidak membuat keributan. Mereka saling waspada dari serangan mendadak. Lalu Mona mencari gara-gara dan menghina barang bawaan klan Tambara. Seorang remaja bernama Temu Walis mengancam Monarudo untuk membunuhnya saat dia dewasa. Kesal dengan ancaman tersebut, Mona mengancam balik Temu Walis lalu pergi. Dalam perjalanan pulang, klan Tambara menyadari ada yang sedang mengintai mereka. Mona membidik Temu Walis, namun orang dari klannya sendiri menghalangi Mona hingga ia tertembak. Mona memperingatkan orang yang tertembak untuk tidak mendahulinya saat berburu. Di sisi lain, Jepang menyuruh penduduk suku pedalaman untuk mengantar mereka ke pegunungan Gelai. Para tentara itu berangkat pada siang hari. Malam harinya mereka beristirahat di kebun bunga sakura. Siang harinya mereka baru tersadar bahwa bunga sakura di sana sangat indah. Namun tidak lama, para tentara itu dihabisi oleh suku Tambara. Atas kejadian tersebut, Jepang memblokade Wuse. Tentara Jepang mengusir pedagang dan melarang mereka untuk bertransaksi dengan orang pedalaman.
Lalu Jepang mengirim pasukan besar ke pedalaman Gunung Kilai. Mereka melewati jalan di antara dua tebing curam tanpa mereka sadari orang suku pedalaman mengintai mereka dari atas tebing. Tentara Jepang dilempari dengan batu besar. Tentara yang lari dihabisi oleh klan Mahebu. Monarudo panen kepala saat penyerangan itu. Tentara Jepang pun menyewa klan Bunun untuk menghabisi klan Mahebu. Lalu di atas gunung Monarudo dan pasukan bertemu klan Bunun. Mereka berdamai karena menghadapi musuh yang sama, yaitu tentara Jepang. Mereka meminum anggur sampai mabuk. Tanpa Mono sadari, pemimpin klan Bunun adalah orang-orang yang dulu mereka serang saat berburu. Malam harinya, dua pasukan klan tersebut melakukan mabuk berat hingga tertidur. Namun orang-orang Bunun bangun lebih dahulu dan menyiapkan senjata mereka. Malam itu orang Bunun memenggal kepala klan Mahebu yang sedang tertidur. Klan Mahebu yang kabur terus dikejar hingga ke dalam hutan. Beruntung Monarudo selamat dalam perangkap tersebut. Selesai membantai pemuda klan Mahebu, klan Bunun berpesta dengan tentara Jepang. Di tahun berikutnya, Jepang semakin jauh ke pedalaman Wuse. Namun perlawanan tetap dilakukan klan Mahebu di tengah hutan. Di saat yang bersamaan, desa mereka sedang dihancurkan. Pejuang klan Mahebu berlarian saat Jepang mengeluarkan granat. Mereka baru mengenal granat untuk pertama kalinya. Rudo, ayah Mona, tertembak pada pertempuran tersebut. Mona menggendong ayahnya berkilo-kilometer untuk kembali ke desa. Namun sesampainya di desa, harapan mereka pupus dengan melihat desa yang hancur dan bendera Jepang yang berkibar di menara. Setelah itu Rudo, ayah Mona, meninggal. Mona dan pejuang yang tersisa ditangkap tentara Jepang. Jepang mengumpulkan tengkorak kepala dari klan Mahebu untuk dikuburkan. Tampak Monarudo memiliki 2 karung tengkorak kepala. Mona dengan jiwa pemberaninya pun menghajar tentara Jepang dan mereka pun berkelahi. Setelah itu Monarudo ditangkap dan dikirim ke Jepang. 20 tahun berlalu, para pemuda klan Mahebu kini bekerja sebagai pemotong kayu di hutan mereka sendiri. Mereka berjalan berpuluh-puluh kilometer untuk mengantar kayu ke kota Wuse. Kota Wuse kini telah sepenuhnya dipegang oleh Jepang. Para pemuda klan di sana diberi upah yang sedikit dari kayu mereka. Seorang pedagang Tionghoa yang dikenal baik memberikan anggur gratis untuk para pemuda yang sedang istirahat. Para pemuda suku pedalaman itu semakin muak dengan perlakuan Jepang. Mereka dibayar sangat kurang untuk kayu mereka. Sementara lahan pemburuan mereka hilang karena hutan yang gundul. Bahkan Jepang menebang pohon-pohon yang dianggap keramat oleh klan penduduk asli pedalaman. Tidak lama polisi Jepang muncul. Ini adalah Jiro. Jiro adalah salah satu penduduk asli yang diberikan pendidikan oleh Jepang. Jiro hidup dengan budaya Jepang di kota Wuse. Para pemuda klan Mahebu pun mengejek Jiro yang membuatnya tertegur. Sementara para perempuan suku pedalaman bekerja sebagai pembantu di rumah-rumah orang Jepang. Mereka kerap dihina dan direndahkan. Meskipun telah menjadi polisi, Jiro tetap dipanggil orang biadab yang digunakan untuk sebutan bagi penduduk lokal. Di sebuah sekolah, Dakis, penduduk lokal yang menjadi polisi, sedang mengajar bahasa bagi anak-anak suku pedalaman. Tidak lama Dakis pulang untuk melihat istrinya yang tengah bersalin. Sementara di pedalaman hutan, 2 anak Mona, Tado Mona dan adiknya Baso Mona, menari setelah melihat pelangi. Di desa Mahebu, Monarudo yang kini telah berubah menikmati tembakau sambil memikirkan masa depan hutan mereka. Mona kini telah menjadi kepala suku. Keberaniannya saat muda dulu masih menjadi buah bibir hingga sekarang. Tidak lama seorang remaja bernama Pawan menghampirinya. Mona memberikan segelas anggur kepada Pawan. Lalu Pawan menceritakan tentang perlakuan guru Jepang yang tidak adil pada anak-anak suku pedalaman. Mona pun hanya diam sambil mendengarkannya. Setelah melihat pelangi, Mona pergi untuk berburu, sementara Pawan mabuk berat hingga terjatuh. Di gudang kayu Mahebu, Pihu dimarahi oleh Yoshimura karena kayu yang mereka bawa lecet. Meskipun Pihu menjelaskan bahwa temannya tergelincir saat membawanya. Yoshimura tak mau tahu dan malah semakin marah. Lalu tiba-tiba Mona datang dan menjatuhkan Yoshimura. Pertengkaran itu baru berhenti setelah Mona menyuruh pemuda Mahebu untuk pulang. Namun Yoshimura tak akan membayar kayu mereka. Beberapa hari berikutnya, Tado dan Baso meminjam senjata mereka yang disita oleh Jepang. Seperti ayah mereka, Tado dan Baso merupakan pemuda yang tangguh dari klan Mahebu. Selanjutnya, mereka berburu rusa untuk persiapan pesta pernikahan.
Namun tiba-tiba Pawan muncul dan mengejar rusa yang melompat ke sungai. Daerah itu merupakan lahan perburuan klan Mahebu. Lalu Mona mendengar suara tembakan. Ternyata tembakan itu berasal dari senapan Temu Walis, pemuda suku Tambara yang dulu telah mengancam Mona. Polisi Jepang bernama Fujimo menjelaskan bahwa ia meminta Temu Walis untuk mengantarkan berburu di daerah tersebut. Selanjutnya pesta pernikahan Wakan Logo digelar. Wakan meminta izin kepada Mona untuk menyembelih sapi. Mona pun mengizinkan Wakan untuk menyembelih sapi untuk makan bersama. Tak lama kemudian Yoshimura datang dan menyaksikan hal tersebut. Tado mengambil segelas anggur untuk menyambut Yoshimura. Yoshimura pun menolaknya dan anggur yang dibawa Tado pun tumpah di baju Yoshimura. Yoshimura marah dikarenakan anggur yang dibawa Tado membuat bajunya kotor. Perkelahian pun terjadi. Yoshimura pun dikeroyok oleh pemuda klan Mahebu yang sangat geram padanya. Mona yang mendengar keributan itu lalu keluar dan menendang kedua anaknya yang ingin membunuh Yoshimura. Lalu teman Yoshimura pun datang dan membawa Yoshimura pergi. Yoshimura dengan muka yang babak belur pun masih sempat berbicara ingin mengancam menghabisi klan Mahebu. Mona pun memarahi pemuda di sana karena kejadian tersebut. Lalu esok harinya Mona, Tado, dan Baso datang ke kantornya Yoshimura dengan membawa satu kendi anggur sebagai permintaan maaf. Namun Yoshimura telah melaporkan kejadian tersebut dan menolak permintaan maaf mereka. Di sisi lain diperlihatkannya Jiro dan Dakis yang sedang berlatih. Setelah berlatih, Jiro dan Dakis berbincang, mereka mengagumi Mau Naruto. Mereka pun sadar betul sebagai penduduk asli Wushen, mereka akan tetap dianggap sebagai orang biadab oleh Jepang meski telah hidup dengan budaya Jepang. Sementara di rumahnya, Tado meminta izin kepada Mona untuk melawan Jepang, namun mereka berdua malah dipukuli oleh Mona. Setelah memukuli anaknya, Mona pergi ke sebuah tempat air terjun. Sambil menikmati dan mengisap sebatang tembakau, tiba-tiba Mona mendengar ada suara yang memanggilnya. Entah dari mana yang ternyata itu adalah Rudo, ayahnya yang telah meninggal. Ayahnya seolah membangkitkan semangat Mona untuk kembali menjadi sidik bale atau pria sejati. Ia mengingatkan Mona bahwa sidik bale tidak boleh memiliki rasa takut. Lalu Rudo mengajak Mona untuk bernyanyi. Malam harinya, para pemuda klan Mahebu membahas perlakuan Jepang yang sudah sangat keterlaluan. Esok harinya, para pemuda klan Mahebu membujuk Mona Rudo untuk melakukan perlawanan. Mona yang telah melihat sendiri kekuatan Jepang dan senjata canggihnya mengingatkan para pemuda bahwa klan mereka dapat dihabiskan tanpa tersisa oleh tentara Jepang. Namun itu tidak membuat semangat para pemuda klan Mahebu pupus. Mereka lebih baik mati terhormat daripada hidup terhina. Akhirnya Mona membagikan sesuatu ke para pemuda dan menugaskan Pihu dan para pemuda untuk mengundang 12 klan lainnya dalam rencana penyerangan yang akan dilakukan di tanggal 27 Oktober di kota Wushen. Namun, beberapa kepala klan menolak untuk ikut serta. Mereka khawatir garis keturunan mereka akan dihabisi oleh Jepang. Sebelum tanggal 27, para pemuda klan Mahebu mulai mengintai persiapan di Wushen. Mereka mencari waktu yang tepat dan jalur pelarian yang kemungkinan digunakan oleh Jepang. Dakis yang melihat para pemuda klan Mahebu curiga dengan hal tersebut dan segera mendatangi Mona. Dakis mengingatkan Jepang sangat kuat dan melawan mereka hanya akan membuat para pemuda mati sia-sia. Hal itu membuat Mona marah-marah dan mengingatkan Dakis bahwa sidik bale lebih baik mati sebagai pria sejati daripada hidup sebagai pria tertindas. Namun akhirnya Dakis memberitahukan bahwa ada 130 pucuk senjata di perayaan tersebut. Ia dan Jiro akan membantu mereka dalam misi penyerangan. Setelah itu, Pihu melapor dengan cara marah-marah bahwa sebagian kepala suku menolak undangan. Karena sikap tidak sopan tersebut, Mona meremas ucok Pihu hingga lemas. Sementara Mona menari perang di atas bukit sebagai permintaan dukungan pada nenek moyangnya. Malam harinya pada tanggal 26 Oktober, Tado, Baso, dan pemuda klan Mahebu lainnya membersihkan kantor polisi Jepang di tiap klan. Para pemuda menyanyikan lagu perang sambil membakar pos polisi pertahanan Jepang. Mona membagi dua bagian klan untuk memutus komunikasi Jepang. Lalu Mona mendatangi pemuda klan Gunnu yang dilarang ikut serta oleh kepala klan mereka.
Mona memarahi kepala klan gunung dan menyadarkannya untuk bergabung. Saat pagi tiba, kota Wuse dipenuhi kabut yang lebih tebal dari biasanya. Para pemuda Sidik Bale yang menggunakan seragam putih berkamuflase dengan kabut tersebut. Mona berpidato kepada pemuda untuk membakar semangat mereka. Dakis dan Jiro sedang mempersiapkan pakaian adat mereka. Seluruh penduduk Wuse berkumpul dalam acara pekan olahraga tersebut. Jepang memulai acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan sambil menaikkan bendera mereka. Ironisnya, pengibar bendera merupakan anak-anak suku pedalaman. Di saat bersamaan, seorang pemuda Maebu menyusup lalu memenggal kepala seorang tentara. Lalu dengan perlahan dia mengambil kepala orang Jepang tersebut untuk dibawa lari. Para tentara Jepang pun mengejarnya dan mereka dihabisi dengan senyap di sebuah kebun. Baso Mona menembakkan senapan sebagai komando untuk memulai pengepungan. Tanpa ampun, para pemuda Sidik Bale membantai semua orang-orang Jepang termasuk wanita dan anak-anak. Para pemuda Sidik berebut kepala Jepang sebagai trofi, sementara Tado dan pemuda lainnya telah menunggu orang Jepang yang kabur di jalur pelarian. Mona dan pemuda mengambil semua senjata Jepang. Sekelompok wanita bersembunyi di dalam gudang, namun keberadaan mereka diketahui oleh seorang Sidik Bale. Pawan dan para anak-anak lainnya membawa bambu runcing untuk memburu guru Jepang mereka. Sementara, Konjimo yang berada di klan Tamberah belum menyadari adanya penyerangan di kota Wuse. Di sisi lain, Jiro masih sibuk mencari istrinya yang masih menggunakan pakaian kimono. Istri Jiro merupakan anak kepala klan Bunuts. Setelah kejadian tersebut, mayat-mayat orang Jepang bergeletakan tanpa kepala di kota Wuse. Monarudo duduk di bawah tiang bendera dan menatap ke langit seolah-olah berterima kasih dengan nenek moyangnya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. See you next video. Bye bye.